Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyajikan bagaimana kita atau Anda menunjukkan bahwa isi bersih gelas cangkir adalah 220 mililiter. Nah, di sini diukur ya minuman atau pengemasan akuan minuman air yang berbentuk cangkir itu di sini di dasarnya itu adalah diukur diameternya adalah 4,2 cm. Di sini sisi sampingnya adalah 9 cm dan diameter atasnya adalah 6,5 cm. Nah, di sini untuk apa sih kita bikin? Kita belajar ya, bangun datar, bangun ruang ya, kesebangunan, teorema Pitagoras, persamaan linear satu variabel, fungsi. Jadi kontennya terintegrasi, tidak terfragmentasi. Yang selama ini kan terfragmentasi. Belajar bangun data tersendiri. Bangun ruang, terus bangun ruang sendiri. Kesebangunan sendiri. Pitagoras sendiri. Ini tidak, dia terintegrasi. Itu menariknya belajar ini ya. Jadi dengan satu konteks ini adalah pengemasan botol air mineral ini kita banyak belajar konten aljabar maupun geometri. Di sini tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dunia nyata melalui video instruksional pemodal matematika yang terkait konten, bangun data dan bangun ruang, kesebangunan, teorema Pitagoras, persamaan linear satu variabel, fungsi, konten terintegrasi, tidak terkomendasi menggunakan konteks pengemasan air minum berbentuk gelas. Nah, informasi konteks ini salah satunya tadi diukur, ukuran air minum berbentuk gelas diukur dengan mistar. Di sini ditunjukkan oleh gambar di samping ini dengan mistar di sini ya. Nah, pertanyaan dunia nyata, bagaimana kita menunjukkan bahwa isi bersih air minum mineral yang dikemas dengan bentuk gelas adalah 220 mililiter. Pertanyaan matematika penuntunnya, apakah volume wadah kemasan air bentuk gelas adalah 220 mililiter? Yang kedua, informasi apa yang penting di sini? Informasi penting adalah ukuran-ukuran pada gelas air, yaitu jari-jari alas, atas, panjang sisi samping diukur dengan mistal. Tinggi gelas itu dihitung dengan matematik. Jadi kita ada yang diketahui karena mengapa tinggi gelas ini sulit untuk diukur ya. Walaupun memang bisa diukur tapi tidak perlu kita gunakan matematik ya. Tidak mungkin seluruhnya diukur tapi diukur hal-hal yang memang yang mudah untuk diukur. Ketika tidak bisa diukur maka gunakan matematik. Asumsi-asumsi. Asumsi adalah ukuran dengan mistar adalah tepat atau paling tidak teliti. Nah, jadi itu asumsi kita cuma sedikit cuma satu. Yang keempat, apa variabel penting? Variabel penting adalah yang pertama kita misalkan bahwa jari-jari alas adalah R kecil sentimeter, jari-jari atas adalah R besar sentimeter, tinggi gelas adalah H sentimeter, panjang sisi samping gelas adalah S sentimeter, volume gelas adalah P mililiter. Bekerja sama matematik. Yang kelima, kita menggunakan volume kerucut terpancung untuk menghitung volume aqua cangkir. Jadi tidak bisa kita menghitung langsung seperti ini. Jadi karena tidak ada rumus langsung untuk menghitung yang berbentuk eh, ini, berbentuk ember atau berbentuk gelas ini. Hmm. Sehingga kita gunakan kerucut, kita perpanjang ini nanti garisnya. Volume kerucut kita kurangkan nanti. Dan nanti dia akan memiliki dua bentuk. Ada yang bentuk kerucut, ada kerucut yang terpancung. Jadi yang terpancung itu kita lurus, kita satukan di sini. Nah, ini kita hitung dulu. Kita hitung dulu tinggi tinggi namanya tinggi gelas ya, tinggi cangkir tadi. Untuk mencari X di sini kita X karena ini dibagi, ini kan 4,2 cm. Sehingga ini dibuat garis yang pembagi sini tegak lurus di sini harus 4,2. Ini 6,5 seluruhnya. Sehingga nilai di sini kita akan tercari dan sama pasti panjangnya. Nah, kita menggunakan persamaan 2x. Jadi X ditambah X di sini ditambah 4,2, ini 4,2 panjang sama dengan 6,5. Jadi di sini membentuk persamaan linear satu variabel. 2x panjang yang ini dibagi 2, yang ini 6,5 ini tetap 6,5 ini di, 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 di- dibagi. Satu bagian itu adalah 4,2 karena dia sama dengan yang bawah, ini persegi panjang ya. Yang ini tadi harus sama dengan yang ini. Maka ini x, kita misalkan x, ini misalkan x. Karena akan kita cari berapa sih nilainya. Maka kita masukkan persamaan di sini.
2X tambah X tambah 4,2 sama dengan 6,5. Maka 2X sama dengan pindah ruas ini 6,5 dikurang 4,2, 2,3. Sehingga nilai X 2,3 dibagi 2, 1,15. Nah, ini diperoleh nilai X ini. Nah, bagaimana menentukan tinggi cangkir? Ini tinggi cangkir yang tegak lurus ini. Maka gunakan pita teorema Pitagoras. Tinggi cangkir akar. Panjang sisi sisi yang paling panjang ini atau sisi miring atau hipotenusa ya. 9 kuadrat dikurang 1,15 di kuadrat. Maka dihitung 81 dikurang 1,325 diperoleh sama dengan akar 79,675, yaitu diperoleh sama dengan 8,92656 atau dibulatkan 8,9 cm. Jadi panjang yang ini 8,9 cm, sedikit sekali selisih dengan ini karena dia kecil sekali sudutnya di sini. Nah, volume kucuk terpancung adalah P. Nah, ini sinar volume kita satukan di sini. R jari-jari kucuk besar 3,25, R jari-jari kucuk kecil 2,1, isi kecil 2,1, 4,2 tadi diukur dengan mistar. Karena ini diameter 42 ini berarti jari-jarinya 2,1. Tinggi kerucut terpancungnya itu adalah 8,9 sudah dihitung tadi. Untuk mencari S menggunakan kesebangunan. Jadi S yang ini kita cari kesebangunan. Di sini adalah apa S, jadi S ditambah yang kerucut yang paling bawah ini, kerucut yang segitiga ini, S dibagi, dan kerucut keseluruhannya ini adalah kerucut keseluruhan adalah S ditambah 9. Jadi S kerucut yang kecil dan kerucut keseluruhan S tambah 9 ini tambah ini sisi yang samping ini 2,1 adalah jari-jari ya. Jari-jari kerucut kecil dibagi jari-jari kucing besar itu adalah 6,5 dibagi 2, 3,25. Maka dihitung S-nya kali silang ini diperoleh 3,25 S sama dengan 2,1 S sama dengan 18,9. 2,1 kali 9 8,9. Maka 1, maka ini pindah ruas 3,25 dikurang 2,1 itu diperoleh 1,15 S, maka ini 18,9. Maka S sama dengan 18,9 dibagi 1,15 diperoleh 16,435 sama dengan 16,4 cm. Maka diperoleh nilai S ini adalah 16,4 cm. Nah, menghitung T, nah ini T dihitung lagi T-nya tinggi ini karena ini penting juga untuk menghitung volume kerucut ini. Nanti volume kerucut terpancung sama dengan volume kerucut seluruh dikurang volume kerucut yang kecil ini. Maka Pitagoras T, maka Pitagoras dihitung 16,3. Ini adalah sisi penyikunya pertama, sisi hipotenusa atau sisi miring atau sisi hipotenusa S kuadrat dikurang sisi penyiku yang kedua. Maka diperoleh 16,3 tinggi yang ini. Sedangkan tinggi itu 8,9, jadi lebih tinggi yang ini, jadi kepanjang dia ke atas atau ke bawah dia. Maka T sama dengan H ditambah 16,3. H tadi adalah yang 8,9, 8 masukkan 16,3 adalah T ini. Maka 25,2 jadi panjang pucuk ini, tinggi pucuk ini keseluruhan ini. Maka volumenya adalah volume pucuk yang besar ini dikurang volume pucuk yang kecil ini. Pi R kuadrat kali T dikurang R kuadrat kali T. Ini T besar, T besar dan T kecil beda. Sepertiga pi 3,25 jari-jari kucuk yang besar ini 3,25 kuadrat dikali 25,2. Dari mana? T ini 25,2 tingginya suwon ini. Sedangkan R kecil ada yang ini 2,1 ini karena 4,2 bagi 2. 2,1 kuadrat dikali 16,3. T 16,3. Maka dihitung di sini Pi ini 3,14 maka diperoleh 203,4 ml. Jadi volume kemasan ini adalah dapat memuat 203,4 ml. Nah, interpretasi diperoleh bahwa volume wadah air berbentuk gelas adalah 24 ml dibulatkan ke atas. Ini tidak sesuai dengan isi bersih yang tertera, sehingga model ini perlu diperbaiki lagi karena terjadi ketidaksesuaian. Kenapa tidak sesuai? Jadi ini antara yang tertera, tulisan tertera dengan perhitungan matematiknya beda. Ada apa ini? Mungkin ini perlu divalidasi ya, perlu ke depan diperbaiki lagi, mungkin perhitungan-perhitungan diperbaiki lagi, pembulatan dan juga pengukuran. Di sini berdasarkan pemodelan yang dilakukan diperoleh ketidaksesuaian antara isi bersih pada wadah itu 20 ml sedangkan hasil pemodelan ada 24 ml. Jadi sangat sedikit selisihnya ya, 16. Sehingga ini membuktikan ini perlu pemodelan yang lebih teliti lagi ya, serta menggunakan pembulatan dengan lebih banyak angka di belakang koma dan gunakan teknologi nanti agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Tugas Anda adalah
melakukan penilaian ini dengan mengambil angka yang lebih teliti seperti lebih banyak angka di belakang koma serta lebih teliti dalam pengukuran pada wadah air ber- yang berbentuk cangkir tersebut. Semoga sukses. Amin.